Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sarra ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang malam hari ini telah berkenan untuk berikan kita kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk berdarah padanya tentunya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat langkah dan semua upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, hidup dan mati ini adalah sebuah hal yang pasti. Ini ketentuan Allah yang tidak bersifat opsional. Dalam arti kita tidak bisa memilih, saya tidak mau hidup atau mati saja. Namun cara bagaimana karena hidup itu pilihan. Jadi Allah itu tidak pernah memaksa kita untuk hidup dengan cara tertentu. Tapi Allah tawarkan dua cara hidup. Yang satu baik, yang satu buruk. Kita suruh ikut yang baik, tapi nggak dipaksa. Allah tawaran itu Allah sampaikan misalnya Al-Quran surat yang ke-6153. Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqu an sabilihi dzalikum wasaqum bi la'alakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalan yang harus ikuti. Dianjurkan, diperintahkan. Dan kalian jangan ikuti semua jalan hidup yang ada. Karena dengan ikuti jalan hidup, jalan-jalanku, kata Allah, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Itulah yang diperintahkan agar Allah kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan sekali lagi ini pilihan. Iman itu pilihan, bukan paksaan. Bahwa iman itu pilihan secara eksplisit Allah sampaikan lewat firman-Nya surat yang 18 Al-Kahfi 29. Allah katakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran itu dalam Tuhan kalian. Siapa yang iman silahkan iman, yang mau kufur silahkan. Ini pilihan saja. Cuman tentunya pilihan itu ada konsekuensi dan risikonya. Kenapa? Karena Allah tetapkan hanya dengan iman sajalah maka semua aktivitas baik kita itu berpotensi untuk catatan ibadah. Sementara orang yang nggak beriman itu bahkan iman salah imannya itu kebaikan mereka sebanyak apapun sia-sia. Allah diulang-ulang ayatnya itu. Misalnya surat 14 ayat 18, surat 24 ayat 39, surat 5 23. Allah katakan begini, misalnya surat Ibrahim ayat 18. Allah mengatakan, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin istaddat bihir rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika wadzal bait. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka itu, maka amal-amal baik mereka dunia persis bagian abu yang ditiup angin kencang pada hari yang benar keras. Di hari kiamat nanti kata Allah, mereka sedikit pun tidak akan mau mengambil manfaat dari amal, sia-sia semuanya. Cuman pertanyaannya, iman yang bagaimanakah itu? Yang dengan iman itu aktivitas kita tercatat ibadah. Enggak semua iman, hanya iman yang benar saja. Di sebelah juga ada iman. Nah, iman yang benar itu minimal harus memenuhi dua syarat. Pertama, iman itu harus murni
harus menjadi Allah sebagai satunya Tuhan saja yang diibadahi, yang dimintai perlindungan, yang dimintai pertolongan. Enggak boleh tercampur dengan sedikit pun kedzaliman, syirik, kufur, nifak, bid'ah. Ada sedikit syirik, imannya sia-sia. Iman inilah yang murni, inilah yang secara eksplisit Allah jamin pemiliknya akan selamat. Surat yang ke-6 ayat 82 Allah katakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Zalim itu syirik, kufur, nifak, bid'ah. Maka mereka saja yang dipastikan aman, yang selamat. Selain mereka nggak aman semuanya. Nah, ayat itu Bapak sekalian dilanjutkan 83, 84, 86, 87 itu disebutkan seluruh nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi semua nabi disebutkan di ayat 88-nya Allah katakan dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang berikan kepada yang Allah pilih ya. Seandainya para nabi itu pun syirik, amal mereka hapus sia-sia. Nah, masalahnya Bapak sekalian, iman kita yang sudah benar ini tabiat diuji. Ujian akan menyertai kita sampai mati nanti. Allah sampaikan, orang iman enggak mesti diujinya dalam surat 29 ayat 23. Ahsiban nas ayyutraku ayyuka amanah wa hum yahtadun. Enggak mungkin. Apakah manusia mengira untuk biarkan mengatakan nama iman enggak mungkin. Tiganya adalah kan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamu sadaqu wala ya'lamul kadhibin. Allah pas dah uji sebelumnya kok. Nah, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu akan menyertai hidup kita sampai mati, itu bentuknya bisa kebaikan keburukan. Wa nablughum bisyarri wal khairi fitnatan. Nah, ketika kita iman kita sudah benar, murni karena Allah, hanya Allah kita jadikan segala-galanya, tujuan kita, tujuan mencari perlindungan, tujuan mencari keselamatan hanya Allah. Tapi kemudian di akhir kita mau wafat, kita salah dalam merespon ujian itu, sehingga kita mencampurkan iman dengan kesyirikan, semua yang lalu akan dihapus. Nabi itu dan seluruh nabi diingatkan Allah agar kawal imannya ini. Kenapa kalau nggak dikawal bisa terjatuh kepada kesyirikan dan akan terhapus semua yang telah lalu. Peringatan Allah kepada para nabi Allah sampaikan lewat Quran surat yang ke-39 Zumar ayat 65. Allah katakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dalam seluruh nabi sebelum kamu, seandainya engkau mau mati kok syirik, yang lalu dihapus semua, rugi kamu. Sama, kita pun juga sama akan diuji terus. Contoh praktis begini, misalnya kita sudah menjamin iman kita murni, nggak syirik, nggak menduakan Allah dalam ibadah atau dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam amalnya. Kita jamin benar sampai 50 tahun kita aman, amal kita ibadah itu. Tapi misal di akhir hayat kita diuji, tapi ujiannya keburukan, sakit misalnya, sakit kita tidak berobat, kita berobat, cuman masalahnya berobat ke dokter nggak sembuh, pindah dokter nggak sembuh, masuk rumah sakit pindah-pindah nggak sembuh. Di saat kita upaya obat nggak sembuh itu, tiba-tiba ada seorang teman datang kita menawarkan pengobatan alternatif, apapun namanya, termasuk ponari. Kok kita terima? Semua dihapus. Kenapa? Doa yang kita ucapkan saat kita sakit apa? La syifaa illa, hanya Allah saja. Kok kita mengatakan temari penyembuh, mendoakan Allah, langsung hapus, terhapus semuanya. Maka kawal imannya sampai mati. Itu yang pertama syarat imannya. Iman yang kedua harus menyangkut tiga aspek. Ucapan nggak cukup, karena Allah telah menolak pernyataan imannya orang-orang Arab karena sekadar ucapan saja. Jadi suatu saat ada satu kelompok orang-orang Badui, orang Arab, datang ke Nabi maunya minta bagian dari
sedekah, zakat. Mereka datang teriak-teriak, amanna, amanna. Kami iman Muhammad, kami iman Muhammad. Tapi karena Allah tahu mereka imannya ucapan saja, maka Allah nyatakan, sampaikan kepada Nabi surat 49 ayat 14. Hujurat 14 Allah kata, qalatil arabu amanna. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslam walamma yatul iman. Jadi katakan Muhammad, kalian belum beriman. Kalian hanya berislam saja, nyerahkan saja. Iman belum masuk lagi dari kalian. Maka iman itu nggak cukup ucapan. Maka ada seorang mu'alaf bersyahadah, itu belum mukmin, masih muslim, nikah nggak sah. Sekarang banyak di kita kan langsung syahadah, nikah nggak boleh. Karena iman itu minimal dia harus percaya dengan rukun iman yang 6. 99% kita iman, 1% kita ragu, iman rusak. Maka kalau di lembaga-lembaga yang memberikan sertifikat mu'alaf itu nunggu 6 bulan untuk dibina dulu imannya. Karena mengucapkan syahadah itu belum muslim, belum boleh nikah dengan wanita muslim. Maka iman itu ucapan dan keyakinan sekaligus dan juga perbuatan. Orang mengucapkan nggak meyakini, nggak mengamalkan, belum beriman. Contohnya siapa? Orang mengatakan iman, tapi nggak yakin, tapi juga nggak mengamalkan. Bahkan mengucapkan yakin, nggak mengamalkan, nggak iman. Contohnya dalam kehidupan iblis. Iblis itu iman, mengatakan nggak, sumpah dengan Allah kok, yakin nggak? Yakin, tapi suruh amal mau nggak? Mau. Orang mengucapkan, mengamalkan, nggak meyakini, nggak beriman, munafik. Orang meyakini, mengamalkan, nggak mengucapkan, beriman. Paman Nabi Abu Thalib. Bahkan iman itu harus ucapan, perbuatan, keyakinan dan perbuatan sekaligus. Itu mutlak. Maka ayat 14 tadi dilanjutkan ayat 15-an. 15-nya apa? Allah kata innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, langsung wajahatu bi amwali ulaika musyaddiqun. Iman itu kata Allah, nyatakan iman, nggak ragu-ragu dan buktikan dalam bentuk berjuang di jalan Allah dengan harta jiwa. Ditutup ayatnya ulaika humus shadiqun, hanya mereka yang beriman. Itu iman. Nah, orang-orang beriman ini, cek lagi salah sebutnya kan amal. Kita itu punya dua kehidupan yang pasti kita alami. Kehidupan dunia yang singkat ini, kemudian akhirat yang sifatnya abadi. Dua kehidupan tabiatnya berbeda. Termasuk perbedaannya dalam kaitan hubungan kita dengan Allah. Hidup dunia itu hubungan dengan Allah apa? Hubungan kerja, hubungan amal. Maka kita hidup dunia tugasnya hanya beramal saja. Kata Allah, misalnya surat yang ke-9 105 benar. Wa quli malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min wa saturadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, kerja kalian, amal kalian, Allah akan menyaksikan, akan mencatat, akan mengamal, akan mengawasi. Kemudian wasyaturadun, dan nanti akan kembali ke Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan diberitakan nanti, diberi pahala atas amal kalian. Jadi hidup ini tugas kita beramal saja. Terutama di akhirat nanti hubungan Allah bukan amal lagi, nggak ada amal, hanya menuai hasil amal dunia. Maka di akhirat nanti hanya surga, neraka, nggak ada lainnya. Nah, karena itu tugas kita hidup ini apa? Beramal saja. Namun amal-amal yang optimal di dunia ini itu pun belum ada jaminan akan bermanfaat di akhirat. Karena apa? Ukurannya, parameternya di akhirnya. Saat mati itu kita masih beramal enggak? Kalau enggak beramal enggak ada gunanya. Meskipun kita sudah 50 tahun beramal baik,
Tapi di akhir hayat kita amal kita buruk. Maka ada hadis Bukhari Muslim. Mungkin kalau yang mungkin hafal atau pernah membaca buku Arba'in, hadis yang keempat itu Allah ceritakan tentang proses kehidupan, kelahiran. 40 hari nutfah. Di akhir hadis apa? Fawalladzi la ilaha illa ghair, demi yang tiada zat karena Allah, ada di antara kalian itu ya malu amal jannah, beramal amal dunia, amal soleh terus. Hatta ma yakun bainahu wa bainal jannati illa dhira, sampai jaraknya antara kematian hanya 1 hasta saja. Bayuk tawal, tapi fasa bukan Alkitab, tapi ternyata takdirnya di akhir hayat beramal di neraka, masuk neraka. Padahal selama hidup amalnya dunia, amalnya soleh, tapi sebelum mati dia amal neraka. Maka dia mengatakan apa? Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah akan dibangkitkan dalam kondisinya sesuai matinya. Mati baik, akhir baik, mati buruk, akhir buruk. Maka husnul khotimah menjadi kuncinya. Dan untuk husnul khotimah ini tentunya ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, pastikan amal kita itu semua bernilai ibadah. Dan amal bernilai ibadah syaratnya bukan amalnya baik, bukan niatnya baik, tapi harus proses juga baik. Jadi niat baik itu bukan ukuran. Niat baik tapi amalnya nggak baik, itu juga nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya. Kutan yang penting ikhlas nggak cukup. Orang zina juga ikhlas kok. Kan ikhlas juga mereka itu. Nggak cukup. Tapi harus pastikan amal itu baik. Nah, amal baik itu ukurannya ketika sesuai aturan. Nah, itu hanya bisa kita pastikan kalau kita belajar saja. Maka belajar menjadi wajib. Kenapa? Untuk memastikan amal kita itu baik. Maka kenapa ayat yang pertama itu ikra, suruh belajar. Tapi itu nggak cukup. Sebuah amal dikatakan soleh kalau kita pastikan niatnya baik, amalnya baik, tapi proses juga baik. Jadi prosesnya juga baik. Nah, sebuah amal dikatakan prosesnya baik, syaratnya 2. Pertama, saat kita melakukan proses amal itu sungguh-sungguh dan tidak sekenanya. Nabi sangat benci orang kalau ibadahnya sekenanya. Maka misalnya untuk infak, zakat, sedekah sebagai bagian iman itu nggak ada gunanya kalau kita itu infak tapi dengan infak harta-harta yang sisa. Harus terbaik saja. Bukti kita itu sungguh-sungguh harus siap untuk memberikan yang terbaik semuanya. Maka pesan Allah ketika infak itu Al-Quran Salim surat kedua 267 dengan manggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum al-ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhi illa an tudfi. Orang beriman ini kalau infak itu yang baik-baik saja ya. Dari pengajian dan pesan jangan pernah memilih harta buruk untuk kalian infakkan. Sementara kalian ini malas kok mengambil kecuali dengan memejamkan mata. Jadi yang bekas-bekas nggak diterima Allah. Infak untuk Allah nggak boleh yang bekas-bekas. Bahkan dengan tegas Allah katakan kebajikan infak itu baru kita terima kalau infak kita pilih karena kita cintai saja. Awal juz 4 itu ayat 594 Allah katakan apa? Lan tanalul birra hatta matuhibun. Nggak mungkin kalian mengucapkan kebajikan infak sampai kita pilihkan yang kita cintai saja. Nah, cuman masalahnya ini perlu iman yang kuat, perlu jihad yang sehat. Karena apa? Tabiat manusia itu semua sama kok. Khuliqa halu'an idza masau saru jazua wa hauru apa? Manu'an. Kikir maunya yang baik dari sendiri. Ya buktinya saja lah, mungkin realistis saja kita sering mendengarkan kan di sebelah ada bencana
Kita di sini mungkin semangat untuk menghimpun bantuan, tapi sering-sering himbuannya mohon dihimpun pakaian layak pakai bekas kok diberikan untuk Allah. Bahkan mungkin kita pernah nggak sadar ya, kita ada orang miskin minta kita tahu miskin, kita pun termohon memberikan, tapi kadang-kadang kita pilih-pilih, buka dompet kita 2 lembar nih 5.000, satu bagus satu lusuh, kita berikan yang mana itu? Yang bagus ya hebat ya Bang. Nah itu harus kita lawan, karena hawa nafsu kita cenderung mengajak keburukan. Prosesnya harus dengan berikan yang terbaik untuk Allah. Sholat sama, sholat harus yang terbaik saja, dengan di Allah waktu, memberikan pikiran terbaik, waktu terbaik. Jangan waktu sisa pikiran sisa, sholat itu terbaik semuanya. Itu proses pertama, harus dengan memberikan yang terbaik. Yang kedua, bukti kita itu serius dalam beramal, kita nggak boleh kadang-kadang, harus namanya istiqomah. Maka Al-Quran menyatakan istiqomah itu Allah sebut dengan 2 bentuk ya. Pertama Allah sebut dalam bentuk perintah, amr namanya. Kaidahnya asal hukum perintah itu apa? Wajib. Misalnya surat 11 112 42 ayat 15 Allah katakan begini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatqu. Istiqomah kalian dengan diperintahkan kepada kamu bersama orang taubat. Artinya apa? Istiqomah ternyata wajib. Dan yang wajib istiqomah bukan dalam yang wajib saja. Jadi semua ibadah kita terikat dengan 4-5 hukum ya. Kita tahu itu apa? Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum ini 2-nya perintah, wajib sunnah, 2-nya larangan, haram makruh, pilihannya 1 mubah. Cuman masalahnya kita tuh sering terjebak pada definisi. Sunnah itu apa? Bidi-bidinya fikih apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan apa? Enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa? Ini perintah kok. Memang enggak dosa. Cuman kalau sunnah kita angkran, ada manfaat, semua kebutuhan kita hilang. Sunnah itu apa? Pertama menjamin kita dicintai Allah. Apakah kita mengatakan enggak apa-apa, enggak cinta Allah? Enggak mungkin kan? Kedua, ampun dosa. Kita enggak mungkin mengatakan enggak apa-apa, enggak ampun dosa. Enggak mungkin. Ini kebutuhan. Nah, 2 manfaat sunnah ini Allah sampaikan lewat Quran dan hadits qudsi. Qurannya surat 3 ayat 31. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah apa fattabi'uni." Langsung yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian ikut sunnahku, kata Allah, kalau sunnah Nabi, Allah cinta dan Allah ampun dosa kalian. Kebutuhan kita. Yang ketiga, sunnah itu akan menyempurnakan wajib-wajib yang gak sempurna, dan kita mustahil sempurna wajib kita, gak mungkin. Kita pernah sholat sempurna khusyuk, sulit. Pernah infak ikhlas 100%, sulit juga. Ada riya kadang-kadang muncul tiba-tiba kok. Nah ini akan tersempurnakan dengan sunnah saja. Maka Nabi itu suatu saat pernah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati shalah. Amal pertama dihisab itu apa? Sholat. Saat dihisab, Allah mengatakan para malaikat yang tugasnya menghisab, ungzuru fi sholati abdi atammaha amana qasaha. Periksa malaikat sholat hambaku ini yang wajib, sempurnakah atau enggak sempurna? Fa in kana tamatan kutibat tamatan. Kalau sempurna pahalanya sempurna, tapi wa inin taqasa minasai'an. Kalau nggak sempurna ternyata kurang ikhlasnya, kurang khusyuknya, kurang taharahnya. Allah katakan, hal li abdi minta tahu. Apakah hambaku yang fardu yang sholat sunnah juga? Kalau sholat sunnah juga, kata Allah, atimmu li abdi faridatahu minta tahu. Sempurnakah kurang-kurang hal itu dengan sunnah? Ini perlu. Kita butuh penyempurnaan nih wajib-wajib kita yang nggak sempurna, puasa kita, zakat kita, infak kita, yang wajib-wajib itu nggak mungkin sempurna, hanya tersempurna dengan sunnah saja. Maka jangan pernah meninggalkan sunnah. Maka Nabi itu nggak pernah meninggalkan sunnah loh ya, kecuali udzur syar'i, karena sunnah itu penting. Nah itu sunnah. Nah, fungsi sunnah yang keempat ini kebutuhan kita. Sunnah itu
membentengi kita dari gangguan korin kita. Jadi kita itu, setiap kita itu ada jin namanya korin. Sejak lahir sampai mati nanti itu yang bisiki buruk terus itu. Yang membentengi agar jin itu enggak merusak kita, bisikannya enggak manfaat, itu kita sunnah saja. Maka sunnah itu penting. Maka contohnya begini, dari semua gerakan kita ada sunnahnya ya. Kita keluar rumah ada sunnahnya enggak? Masuk rumah mau makan, habis makan masuk kamar kecil ada sunnah. Nah sunnah itu doa, itu sunnah saja. Tapi sunnah ini membantu kita untuk menjauhkan jin dari kita. Buktinya apa? Nabi mengatakan begini, kalau seorang muslim keluar rumah baca doa sunnah, Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwwata billah, dikatakan laqad hudita wa kufita wa wukita wa tal syaiton wa yaqulu ashabi kafa bika birajul qad wuqiya. Jadi ketika kita membaca doa itu sunnah ini dikatakan engkau telah dapat petunjuk, kecukupan dan dijaga dari setan. Setan pun lari dari kita. Dan mengatakan teman-teman, nggak mungkin kalian mengganggu orang ini. Tapi kalau kita nggak baca doa, setan ganggu. Contohnya, orang kalau masuk rumah sunnahnya doanya apa? Bismillah atau salam kan? Kalau nggak kita baca, apa yang terjadi? Setan tidurnya medek, ajak teman-temannya. Kalau kita makan, doanya apa? Bismillah. Kalau nggak baca Bismillah apa? Setan makan bersama, ajak teman-temannya. Maka Nabi itu kalau lupa sunnah di kodoknya. Nabi pernah nggak sholat qabla duhur, di kodoknya pada duhur. Nabi sholat malam di kodoknya waktu duha. Nabi pernah mengajarkan mereka kalau kita makan lupa semalah, ingat akhirnya apa? Kodok Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dimuntahkan lagi oleh setan itu. Sama kalau kita menguap sunnahnya apa? Tutup. Kalau nggak tutup apa? Masuk otomatis. Jadi sunnah otomatis. Kalau nggak kerjakan setan ganggu kita. Maka jangan pernah melakukan sunnah kecuali udzur syar'i dan dikodok kalau bisa. Nah kata itu. Jadi sekarang ini istiqomah. Maka Nabi itu pernah berwasiat kepada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumul laila thumma taraka qiyamal. Ya Abdullah, engkau jangan tiru fulan loh ya. Dulu dia biasa sholat sunnah malam, tapi sekarang tinggalkan, enggak istiqomah. Nabi. Maka istiqomah itu wajibnya, yang wajibnya yang sunnah sekaligus. Itu pertama. Yang kedua, Quran itu menyebut istiqomah dalam bentuk khobar, berita. Yang artinya apa? Berarti bisa wajib dia menjadi kebiasaan, karakter. Itu 2 kali saja Allah sebut. Surat 41 ayat 30, Fussilat, dan surat 46 ayat 13-14. Allah katakan begini, surat 46-nya, Al-Ahqaf-nya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lam yahzan ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat 41-nya, 30-nya innal ladzina qalu rabbunallahu tatanazzalu alla takhawala sama. Jadi redaksinya beda tapi langsung disebut penghuni surga. Artinya kalau istiqomah itu menjadi kebiasaan kita, itu jaminan kita husnul khotimah. Jaminan. Kenapa? Ajal kita itu kalau sudah datang itu semua aktivitas berhenti. Yang kita anggap milik habis, milik orang lain itu. Kecuali amal soleh saja. Sementara ajal itu datangnya nggak bisa kita prediksi. Nah kalau orang itu nggak istiqomah, saat ajal tiba bisa jadi saat yang istiqomah itu, maka sulul khotimah dia. Tapi orang kalau istiqomah, maka kapan pun ajal tiba mesti dalam kebaikan, maka jaminnya husnul khotimah. Maka kunci untuk husnul khotimah hanya istiqomah saja. Cuman untuk istiqomah itu bukan perkara gampang, sulit sekali, sangat sulit. Sampai Nabi dikatakan gini, sayyabatni Hud wa akhwatuha. Surat Hud dan teman-temannya itu membuat aku ubanan. Diriwayatkan, ditanya kenapa? Karena ada perintah istiqomah. Maka istiqomah itu berat. Karena berat kita nggak boleh sekenanya. Allah mengatakan untuk istiqomah itu ada 3 yang harus kita lakukan.
Mutlak ini. Pertama, jangan pernah ibadah kecuali serius saja. Berikan semua yang terbaik, waktu terbaik, pikiran harta terbaik. Yang kedua, kita itu manusia, seoptimal apapun upaya kita, namanya manusia, iman kita itu fluktuatif. Maka kedua syaratnya apa? Pastikan kita itu mampu untuk menciptakan lingkungan di mana hidup lingkungan yang baik. Kenapa? Lingkungan itu berpengaruh. Sampai Anda mengatakan almar'u ala dini khalili. Agama orang itu tergantung pada temannya loh ya. Maka hendaknya milih siapa yang teman. Kalau kita tuh teman kita buruk akan rawan. Maka itu kalau kita itu punya teman baik, ketika kita lemah disemangati, salah diingatkan. Pastikan lingkungan di rumah kita, tempat kerja kita, teman kita, lingkungan yang siap untuk saling mengingatkan. Maka dalam Quran itu ada satu surat pendek Bapak sekalian, yang kita hafal semua itu Al-Asr. Dia katakan wal asri innal insan lafi khusr, cuma rugi manusia. Kecuali siapa? 3 itu. Iman, amal soleh cukup? Tidak cukup. Ada tawasul. Kan manusia itu fluktuatif banyak. Kalau nggak ada yang tawasul, bisa kalau saat down dia terus, saat nggak semangat terus lemah dia. Maka perlu kita punya teman-teman baik yang siap untuk saling mengingatkan, saling menyemberi semangat. Itu kedua. Ketiga, di samping upaya 2 tadi, yang itu ikhtiar belaka, yang nggak ada jaminannya berhasil. 3, pastikan kita tuh nggak pernah meninggalkan doa. Doa itu ada upaya untuk mengetuk pintu langit agar ikhtiar kita dikabulkan. Maka Allah itu sangat benci orang nggak doa. Allah sangat suka, senang orang sering doa. Karena Allah suka kalau hambanya itu butuh. Diwujudkan bentuk doa. Nah, doa-doa istiqomah itu banyak ya. Dan ini ajarkan. Di antaranya surat ketika ayat 8 itu Rabbana la tuzigh qulubana. Di antara Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Di antara surat Yusuf ayat 101 tawaffani musliman wa alhiqna bis sholihin. Itu doa istiqomah wajib kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengetuk pintu langit agar ikhtiar kita dimudahkan Allah Ta'ala. Dan Nabi mengajarkan kepada seorang hamba yang dicintainya, Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuk, sangat cinta padamu. Jangan lupa ya, sehabis sholat fardu, zikir, jangan pernah dengan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Itu pesan Nabi kepada seorang sahabat yang paling tahu hal haram, atau ulama sahabat. Tapi masih dinasihati, jangan pernah lupa doa. Artinya upaya dia ibadah itu nggak cukup kecuali kalau kemudian disertai dengan doa-doa. Nah itu namanya cara istiqomah. Dan sekali lagi ini kunci agar kita masuk surga. Nah, mungkin sementara itu ya waktunya, mungkin ada waktu, ada kesempatan ingin menambahkan, bertanya, waktu saya berikan berjamaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Bebas saja pertanyaannya. Ada? Dicukupkan? Kalau ditambah nggak? Cukup Pak. Mungkin sementara kalau nggak ada, bahkan kita cukupkan, dan tentunya ada khilaf tentunya. Untuk itu saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yasil huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ja'alna laka syakirin laka rahibin laka muti'in ilaka mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana wa ghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sahimata qulubina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.